Lamun sira anggek guru kaki Amelia manung. Oke, kita lanjutkan diskusinya. Tentang transformasi cerita Panji dari abad 13 sampai sekarang ya. Sebenarnya tidak terlalu banyak transformasi yang terjadi ya, kecuali beberapa nilai-nilai yang berubah seiring dengan berubahnya kepercayaan masyarakat Jawa. Jadi pada abad ke-13 itu yang dominan di Jawa adalah kepercayaan Siwo Buto. Oh, Siwo Buto. Siwo Buto. Jadi Siwo Buto itu adalah percampuran atau sinkretisme dari kepercayaan Tantra Siwa yang datang dari India dengan Tantra Buddha yang juga datang dari India, bercampur dengan kepercayaan asli Jawa. Jadi ada 3 unsur di sini: Tantra Siwa, Tantra Buddha, dan kepercayaan asli Jawa. Dari 3 unsur itu bercampur, bersinkretis menjadi ajaran baru Siwo Buto. Oh ya, gitu. Karena nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Jawa abad 13 adalah nilai-nilai dari ajaran Siwo Buto, otomatis tata nilai, moralitas, etika, semuanya terpengaruh oleh ajaran Siwo Buto. Dan kalau aturannya itu seperti apa? Aturan maksudnya seperti apa? Maksudnya nilai atau etika di dalam ceritanya? Tidak begitu banyak berubah ya, karena masyarakat Jawa itu walaupun berbagai macam kepercayaan masuk di Jawa, masyarakat Jawa itu tetap berpegang teguh kepada keyakinan Jawa asli. Itu yang jadi pegangan masyarakat Jawa. Ketika Siwo Buto sudah terkikis dari Jawa dan berganti dengan Islam, Islam ini adalah di luar, di permukaan eksternal itu Siwo Buto, ritual-ritualnya Siwo Buto, tapi dalamnya adalah Islam. Nah, ini yang disebut dengan kejawen. Bagaimana? Yang disebut sebagai kejawen. Ya. Pernah dengar kejawen? Ya, pernah dengar ya. Ya. Gini aja deh, saya tuturkan lagi biar lebih paham. Di Jawa ini ada 3 gelombang keyakinan besar. Pertama adalah keyakinan Jawa asli. Sebut saja Jowo Dipo ya. Jowo Dipo, keyakinan Jawa asli. Yang kedua keyakinan Siwo Buto, yang sudah saya sebutkan tadi. Terus yang ketiga adalah kejawen. Oke, nah, ketika Tantra Siwa dan Tantra Buddha masuk dan bercampur dengan ajaran asli Jawa, lahirlah Siwo Buto. Iya. Oke. Ketika Islam masuk, ajaran Siwo Buto ini dipakai sebagai pembunuh. Islam. Sudah sama
Bisa memahami? Ya. Cerita Panji ini muncul ketika masa Siwa Budo. Ya. Dan sekarang di Jawa ini adalah masa kejawen ketika Islam sudah masuk. Dan Dan tata nilai dari cerita Panji yang muncul pada abad 13 otomatis sedikit banyak berubah terbawa oleh masuknya Islam. Iya. Nah, tapi walaupun demikian, orang Jawa ini walaupun banyak sekali keyakinan yang masuk ke Jawa, orang Jawa tetap berpegangan kepada Jawa Tipo. Itu tidak bisa dielakkan. Jadi orang Jawa itu tetap teguh kepada keyakinan Jawa Tipo, walaupun orang Jawa itu dulu Siwa Budo masuk, Jawa Tiponya transformasi yang terjadi dari abad 13 sampai sekarang terhadap cerita Panji tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak. Oh ya. Kenapa? Tidak begitu banyak. Macet ya? Iya. Maksudnya kenapa tidak ada begitu? Kenapa? Tidak begitu banyak, tidak begitu berbeda banyak. Oh ya. Tidak Ya. begitu berbeda banyak. Ya. Oke. Cuman mungkin nilai-nilainya berubah jadi seiring dengan ajaran Islam. Berubah di situ saja. Dan Kalau tentang ceritanya, tentang kisahnya tidak banyak berubah. dan Sejak yang abad 13 sampai sekarang sama. Sama. Tetap sama. Cuman mungkin nanti pengajaran tentang moral, tentang etika itu disesuaikan dengan ajaran Islam. Itu saja perbedaannya di situ. Oh ya. Dan apakah Anda ada mungkin contoh atau misalnya dari mungkin etika yang bisa ganti? Bagaimana etika bisa berbeda antara etika Siwa Buddha sama yang kejawen? Oke. Kalau dalam Siwa Buddha, contoh etika yang berlaku adalah kita ambil contoh tentang kesetiaan seorang istri. Kesetiaan seorang istri itu diukur dengan pengorbanan jiwa raga kalau di masa Jawa kuno. Ketika seorang ksatria terbunuh di medan perang, etika yang harus dijalani oleh seorang istri adalah ikut membakar diri di api kremasi suaminya. Oh, oke. Di Jawa juga? Sebuah etika. Oh, sebuah oke. etika. Jadi ketika seorang istri berani terjun ke api kremasi suaminya, itu disebut sebagai wanita suci. Cintanya tidak terbagi-bagi. Jadi dia ketika suaminya hidup, dia mendampingi sang suami. Ketika suaminya mati, dia ikut mati terjun di api kremasi suaminya. Itu etika Siwa Buddha. Oke. Ketika masuk ke Islam, hal ini tentu dilarang. Karena membunuh diri sendiri itu sebuah dosa. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Walaupun itu dengan alasan kesetiaan, ketika seorang manusia membunuh dirinya sendiri, itu sebuah dosa. Maka ketika menghadapi cerita tentang pati obong, itu istilahnya pati obong ya. Jadi mati karena membakar diri. Ketika masuk ke masa kejawen, maka diinterpretasikan ulang tentang niat pati obong tersebut. Jadi akhirnya dimaknai ulang bahwa tindakan pati obong yang dilakukan bukan karena berdasarkan kesetiaan sang istri, tapi berdasarkan emosionalitas belaka. Oh ya. Jadi saking cintanya istrinya, dia tidak rela ditinggal mati sang suami. Akhirnya dia nekat terjun ke api pembakaran mayat suami karena kecintaan dia. Itu ketika diceritakan seperti itu ketika masa kejawen. Jadi tidak ada hubungan dengan keharusan seorang istri
mati membakar diri di api kremasi suaminya. Itu tidak ada nilai-nilai seperti itu. Jadi itu yang dihilangkan. Yang ditonjolkan adalah semacam emosionalitas, cinta buta istri. Ketika ditinggal suami, dia tidak bisa hidup seorang diri. Akhirnya dia ikut membakar diri di api kremasi suaminya. Beda ketika masa Siwo Buto, membakar diri bagi seorang istri itu memang sebuah tindakan suci. Ya, oke. Jadi memang semacam pembuktian bahwa itu sebuah cinta sejati. Perbedaannya cuma di situ. Oh ya, Jadi, oke. jadi pemaknaan ulang disesuaikan dengan pandangan Islam. Banyak sebenarnya. Jadi kalau kita tidak jeli mungkin tidak tahu ada sebuah transformasi makna seperti itu. Seolah-olah itu sama saja. Seolah-olah itu cerita yang sama. Tapi sebenarnya ketika kita mendalami apa yang dinarasikan oleh pujangga masa kejawen, maka kita akan menemukan satu bentuk pemaknaan baru. Oh iya. Pemaknaan baru. Ketika zaman Siwa Buddha, istri terjun ke api kremasi suaminya merupakan sebuah perbuatan suci yang tidak didorong oleh emosionalitas belaka, karena memang sebuah kesadaran, tidak ada paksaan, dan itu sebuah semacam ritual yang terhormat. Ketika masa kejawen digambarkan itu sebuah emosionalitas, cinta dia yang sangat kuat, cinta yang buta sehingga dia nekat terjun ke api kremasi suaminya. Cuman sebatas itu aja. Jadi kalau secara sekilas kita baca kisah-kisah Panji masa kejawen, masa Islam, itu tidak begitu berbeda dengan masa Siwa Buto. Tapi ketika kita meneliti narasi yang dibangun oleh pujangga, oleh penulis pada zaman kejawen atau zaman Islam Jawa, ada pemaknaan baru di sana. Ini yang dimaksud, mungkin yang dimaksud Mbak Clara sebagai sebuah transformasi nilai. Tapi sangat halus sekali, tidak begitu tentara, sangat halus sekali. Oh ya gitu. Oke. Sudah banyak. Ya, terus pertanyaan selanjutnya. Oh ya, saya mau minta juga kalau Anda mungkin tahu siapa yang menulis lagi cerita Panji kalau itu zaman kejawen? Yang mengambil, yang menulis ulang. Ya. Pujangga Mataram Islam. Oh ya. Mataram Islam dulu pusatnya ada pertama kali didirikan di Kota Gede. Oh ya. Mbak Clara sekarang tinggal di mana? Jogja? Di Jogja ya. Jogja mana? Di Pernah dekat ke Kota Gede? di dekat Madukismo. Madukismo. Pernah ke Kota Gede? Ya pernah. Itu pertama kali Mataram, Istana Mataram dibangun pertama kali di Kota Gede. Jadi Mataram Islam itu memiliki semacam keinginan untuk meniru kejayaan Mojopahit. Jadi semua unsur Mojopahitan dia ambil. Dan tentu saja karena Mojopahit bersifat Siwa Buto, maka ketika diambil oleh Mataram harus diinterpretasikan ulang sesuai dengan ajaran Islam. Karena Mataram menganut Islam. Iya. Itu juga terjadi kepada cerita Panji. Nah, akhirnya kisah-kisah yang syarat dengan nilai-nilai Siwa Buto ditransformasikan ulang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Gitu. Seperti contoh, saya ambil contoh lagi. Kalau masa Siwa Buto
ini masalah penguburan manusia ketika mati. Di masa Siwa Buddha itu ada 4 macam cara penguburan sesuai dengan unsur alam: tanah, api, air, dan angin. Earth, fire, water, wind. Jadi ada 4 macam cara penguburan pada masa Siwa Buddha. Penguburan tanah itu ditanam, dikubur seperti Kristen dan Islam sekarang. Oh, oke. Itu dikubur. Jadi, tapi kebanyakan yang dikubur itu adalah bayi yang belum tumbuh gigi. Oh, oke. Jadi kalau bayi meninggal belum tumbuh gigi, maka dia dikubur. Yang dewasa kebanyakan tidak ada yang dikubur, jarang yang dikubur. Oke. Pemakaman kedua adalah pemakaman api. Pemakaman api ini dikhususkan kepada para brahmana dan para ksatria. Jadi mayat mereka dibakar, kremasi. Yang ketiga pemakaman air. Pemakaman air itu mayat dibebani batu, diikat dengan tali dan dibebani batu dan ditaruh di dalam sungai. Jadi mayat itu nanti terkikis oleh air yang mengalir dan juga dimakan oleh ikan. Terus yang paling dominan, yang paling disukai oleh masyarakat Jawa kebanyakan, selain dari Brahmana dan Ksatria, adalah pemakaman angin. Bagaimana pemakaman angin tersebut? Mayat diletakkan begitu saja di satu tempat khusus yang biasanya terletak di lereng gunung. Jadi diletakkan saja. Mbak Clara pernah ke Bali daerah Trunyan? Ya, sudah. Yang mayatnya diletakkan saja. Mayat diletakkan saja sampai membusuk sampai jadi tulang. Belum. Sekali-kali nanti ke sana. Itu ada model pemakaman Jawa kuno seperti itu. Oh, oke. Tujuannya ketika mayat diletakkan dan ketika dimakan oleh binatang buas dan habis tinggal tulang belulang saja, maka itu dianggap pemilik tubuh yang mati tersebut memiliki simpanan perbuatan baik yang banyak. Tetapi ketika mayat membusuk tidak ada binatang yang mau menyentuh, tidak ada binatang yang mau makan, itu dianggap dia yang memiliki tubuh banyak berbuat jahat. Maka ketika keluarganya datang 7 hari kemudian untuk menengok jenazah dan didapati jenazahnya masih utuh, maka jenazah akan dibakar. Oh ya, oke. Dibakar. Nah, nilai-nilai seperti ini tidak didapati pada masa Islam. Masa Islam semua yang mati ditanam, dikubur. Oke. Nah, makanya ketika ada kisah-kisah Panji yang menceritakan tentang pasetran, nah pasetran ini tolong dicatat Mbak Clara. Pasetran ini adalah tempat pemakaman angin. Jadi tempat untuk meletakkan mayat itu namanya pasetran. Oke. Itu namanya pasetran. Ketika cerita Panji ditulis ulang oleh para pujangga Mataram, maka pasetran ini dimaknai sebagai kuburan biasa. Jadi kuburan orang ditanam, pemakaman biasa seperti sekarang. Padahal sebenarnya yang dinamakan pasetran adalah tempat meletakkan mayat, bukan ditanam. Ya. Nah, ketika cerita Panji ditulis ulang oleh Pujangga Mataram, maka ketika menyebut pasetran, yang digambarkan adalah kuburan biasa. Nah,
Ini yang dimaksud oleh Mbak Clara sebagai transformasi nilai, transformasi moral, transformasi etika yang berubah Ya. dari kisah awal ke kisah dari masa Sio Budo ke masa kejawen. Oh ya. Walaupun kalau kita tidak itu tidak bisa tidak mudah untuk kita lihat, kita baca. Tapi kalau kita teliti, kita akan tahu bahwa ada transformasi Ya, yang memang. terjadi dari kisah Panji. Oke. Terima kasih Paham, untuk Pak? ya paham. Terima kasih untuk jawabnya. Oke. Dan boleh minta lagi Pak, Anda juga menulis tentang lagan tu yang Granny, dan mungkin apakah Anda bisa tahu kalau ada transformasi juga dalam lakonnya Panji yang Granny? Yang kenapa? Mbak Clara? Maksudnya Anda menulis tentang lakan Panji yang Granny, Iya. dan mungkin apakah ketika Anda menulis tentang lakonnya, apakah Anda bisa juga cari transformasi? Dari apa? Transformasi naskah. Transformasi. Oke. Kalau dalam kisah Panji Anggraini ada beberapa yang saya malah karena saya menulis novel sesuai dengan setting masa terjadi, transformasi itu malah saya hilangkan. Maksudnya saya kembalikan ke masa ketika kejadian itu terjadi. Oh ya, gitu. Contohnya seperti ini. Panji itu melakukan aktivitas seksual dengan selir, dengan pembantu, dengan, kalau di Jawa namanya bukan selir ya, belum jadi selir, namanya ceti, Jadi. CETHI. Itu ejaannya seperti itu, CETHI, ceti. Adegan itu digambarkan Panji Asmoro Bangun. Waktu itu belum mengenakan gelar Panji Asmoro Bangun. Digambarkan Panji memanggil seorang ceti untuk diajak melakukan aktivitas seksual. Dan ini pada masa Sio itu sah-sah saja, boleh saja. Ketika dalam Islam, etika seperti ini harus dipilah lagi, harus diteliti lagi. Kedudukan ceti itu budak, slave, atau orang merdeka. Nah, ini harus ada pemilahan lagi. Kalau dia budak, maka dia bisa ditiduri, bisa diajak melakukan aktivitas seksual langsung. Jadi diajak ke ruangan, terus bisa dilakukan aktivitas seksual. Tapi kalau dia orang merdeka, maka harus ada proses pernikahan. Walaupun itu cuma pernikahan kecil, namanya kawin siri. Jadi ada semacam ritual untuk menghindari perbuatan zina. Itu dalam Islam. Kalau dalam etika Siwa Budo, itu tidak ada. Ketika seseorang suka sama suka dan tidak ada pemaksaan, itu boleh melakukan aktivitas seksual. Oh, oke, gitu. Ketika saya menulis novel Roro Anggraini, saya memakai etika Siwa Budo semua.
Jadi tidak ada walaupun Roro Anggreni itu ditulis pada masa kejawen ya, pada masa sekarang ya. Jadi yang nilai-nilai Islam saya hindarkan karena saya ingin melihat kisah ini terjadi pada masanya. Jadi sesuai dengan etika dan moralitas pada masanya. Itu dalam novel. Nanti kalau mungkin saya membuat buku yang lebih ilmiah, nanti mungkin akan saya soroti perbedaan etika kisah Panji pada abad 13 dan abad ketika kejawen. Yang jadi masalah sekarang kan gini Mbak Clara, naskah-naskah Panji itu sekarang yang ditemukan adalah ditulis setelah masa kejawen. Ya. Itu kalau untuk Panji pada masa abad 13 cuma cerita tutur dan relief yang dipahatkan di dinding candi. Iya. Jadi kita tidak menemukan bentuk tulisan sastra pada abad 13. Belum menemukan. Yang kita temukan adalah tulisan-tulisan sastra Panji pada masa-masa kejawen. Iya. Betul. Yang kita temukan pada abad 13 cuma sekedar cerita tutur, folklore, dan pahatan relief di dinding candi. Jadi sebenarnya kalau membuat novel adalah saya malah membalik. Jadi karena naskah yang saya pakai itu adalah naskah yang ditulis pada masa kejawen, saya buat novel supaya bisa hidup, bisa menyelami, bisa masuk pada abad-abad ketika Panji hidup. Maka semua unsur-unsur keislaman saya hindari biar semakin orisinil. Oh ya. Biar semakin orisinil. Itu karena untuk membuat novel. Jadi kan lucu kalau kita membuat kisah Panji abad ke-12 terus ada unsur-unsur Islam masuk di situ kan lucu. Iya. Itu kan nggak sesuai. Ya, pasti. Seperti kisah-kisah mitos Nordik mungkin ya, Nordik kalau di Eropa. Sebelum Kristen masuk, kalau nanti kita buat sebuah novel ada unsur-unsur Kristen yang masuk kan juga lucu. Ya juga. Tidak sesuai. Ya. Anakronisme. Ya betul. Seperti itu kalau berbincang tentang novel saya. Oh ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih. Iya, saya punya pertanyaan lagi. Itu tentang tokohnya dan figurnya Panji di dalam budaya Jawa. Filsafat tentang Panji. Kalau terkait dengan filsafat cerita Panji, itu bisa dimaknai seturut dengan kacamata yang memaknai. Tapi orang Jawa itu kebanyakan lebih bersifat spiritual ya, orang Jawa itu lebih bersifat spiritual. Jadi sudah pasti cerita-cerita yang ada di Jawa ini selalu dikaitkan dengan hal-hal yang spiritual, bukan mistik ya, spiritual ya, spiritual. Jadi ya tergantung siapa yang memaknainya. Kalau dimaknai secara Siwo Buddha juga bisa, dimaknai secara kejawen juga bisa. Tapi walaupun pemaknaan secara Siwo Buddha maupun kejawen, intinya tetap sama, yaitu ada hal yang sama, ada hal mendasar yang sama, yaitu adalah filsafat sangkan paraning dumadi. Oh ya. Sangkan paraning dumadi, yaitu adalah pencarian, perjalanan mencari
asal usul manusia. Sangkan itu artinya adalah asal, paran itu artinya adalah tujuan, dumadi itu artinya adalah makhluk hidup. Sangkan paraning dumadi artinya adalah asal dan tujuan makhluk. Ini adalah filsafat yang sangat mendasar dari orang Jawa yang diwarisi semenjak masa Jawa Tipo, jadi ajaran asli Jawa, terbawa terus ketika Siwa Buddha, jadi diwarnai dengan ajaran Siwa dan Buddha. Ajaran Siwa Buddha masuk mewarnai tentang filsafat sangkan paraning dumadi tersebut. Dan ketika masa kejawen masuk, Islam juga ikut andil untuk mewarnai filsafat sangkan paraning dumadi, dan tentu saja sesuai dengan versi Islam. Dan di sini yang paling berperan adalah Islam tasawuf. Oh, tasawuf ya. Tasawuf itu adalah Islam yang esoteris. Oke. Mbak Clara pernah dengar Kabalah? Belum. Belum. Kabalah Yahudi. Belum. Itu ajaran esoteris Yahudi, ajaran yang rahasia. Oke. Jadi tidak untuk umum. Jadi tidak bisa harus ada semacam pengesahan ketika mempelajari ajaran itu. Ada pengesahan dari guru ke murid. Seperti ajaran Tantra. Mbak Clara tahu Tantra? Ya, tahu. Semacam itu. Jadi tasawuf Islam itu adalah ajaran esoteris Islam yang lebih mendalam, yang lebih filosofis, yang lebih menitik beratkan ke batin, ke laku batin. Beda dengan ajaran Islam yang fikih. Fikih itu ajaran Islam yang menitik beratkan ke lahiriah. Nah, cerita Panji ini bisa dimaknai dari dua kacamata ini, dari dua kacamata Siwa Buddha maupun kacamata Kejawen. Namun walaupun bisa dipandang dari dua kacamata yang berbeda, intinya adalah filsafat sangkan paraning dumadi. Ketika Panji berada di keraton, itu digambarkan ketika roh manusia masih berada di kediaman awal, masih menyatu dengan Tuhan. Ketika Panji keluar mengembara dari keraton, digambarkan roh manusia lahir ke dunia, mengembara di dunia dengan berbagai macam rintangan dan hambatan dan problem bermacam-macam. Ketika Panji balik ke keraton Jenggara, itu digambarkan manusia kembali menyatu dengan Tuhannya. Ini filsafat sangkan paraning dumadi yang mewarnai cerita Panji. Bagaimana dengan Galuh Condro Kirono? Digambarkan dengan hal yang sama. Cuman Galuh Condro Kirono ini adalah sisi feminin. Sisi feminin. Jadi ada dua unsur di dunia ini, yaitu kesadaran dan ketidaksadaran. Nah, ini kalau dipandang dari kacamata Siwa Buddha. Kesadaran inilah yang bisa disebut sebagai roh manusia. Berhubungan dengan roh manusia. Ketaksadaran berhubungan dengan material fisik semesta dan materi fisik tubuh manusia.
Galuh Condrokirono ini melambangkan unsur material fisik. Oh, oke. Panji ini menggambarkan roh manusia. Galuh Condrokirono melambangkan ketidaksadaran. Panji melambangkan kesadaran. Dengan bertemunya kesadaran dan ketidaksadaran, maka lahirlah semesta, juga lahir manusia. Pada akhirnya, kesadaran harus kembali kepada sumbernya, yaitu Tuhan. Ketidaksadaran juga harus kembali kepada sumbernya, yaitu bayangan keruh Tuhan. Jadi Tuhan itu memiliki bayangan keruh. Jadi semacam bayangan hitam. Ini yang melahirkan material semesta. Material itu unsur fisik. Unsur fisik semesta. Termasuk adalah angkasa, api, air, angin, tanah. Itu material fisik. Sedangkan ruh manusia itu tidak termasuk material fisik. Nah, kisah Panji dan Galuh Condrokirono ini bisa dimaknai semacam itu. Bisa dimaknai ke dalam filsafat mendalam semacam itu. Kalau diuraikan panjang, sangat panjang sekali. Jadi dua unsur maskulin dan feminin, unsur kesadaran dan ketidaksadaran, unsur roh dan unsur material. Kesadaran dilambangkan Panji Asmorobangun, ketidaksadaran dilambangkan Galuh Condrokirono. Roh dilambangkan, roh manusia dilambangkan oleh Panji Asmorobangun. Material fisik dilambangkan oleh Galuh Condrokirono. Keduanya ini harus bertemu. Tanpa pertemuan keduanya, semesta tidak ada. Iya, betul. Tanpa pertemuan keduanya, manusia tidak lahir. Harus ada unsur kesadaran, harus ada unsur physically, tubuh. Dari kesadaran manusia inilah Panji Asmorobangun. Tubuh fisik manusia inilah Galuh Condrokirono. Itu kalau ditinjau, dipandang dari sisi filsafat. Dan orang Jawa memang menyukai hal-hal semacam ini, menyukai filsafat semacam ini. Itu sudah semenjak dulu. Cuman dengan kedatangan Islam, filsafat, kebiasaan berfilsafat ini mulai berkurang. Oh ya? Ya. Kenapa? Nah, karena dalam Islam kan lebih banyak dogma. Dogma itu iman. Iman, fighting, keyakinan. Jadi berfilsafat, kegiatan berfilsafat jadi berkurang dengan seiring masuknya Islam. Mirip dengan masa-masa Eropa ketika Kristen masuk. Kegiatan berfilsafat juga berkurang. Jadi yang lebih ditonjolkan adalah iman, fight. Iya. Tuh. Ini kan ketika abad 15 baru orang-orang Eropa mulai kembali suka berfilsafat. Abad 15 Renaissance. Di Jawa belum menemukan Renaissance. Belum. Masih di masa Dark Age. Di masa abad ke-8 Jawa sekarang. Oh ya. Gitu. Karena yang ditonjolkan itu adalah iman. Agama Kristen dan agama Islam sama, yang ditonjolkan iman. Jadi kegiatan berfilsafat itu berkurang. Bukannya tidak ada, tapi berkurang. Intensitasnya berkurang. Karena pola pikirnya udah imani saja. Sudah diimani saja. Tidak perlu dipikir. Tidak perlu direnungkan, tidak perlu dipikir terlalu dalam, diimani saja. Itu salah satu
yang secara tidak langsung mengurangi aktivitas berfilsafat orang Jawa. Demikian, Mbak Clara. Tapi boleh tanya Pak, kalau apakah masih ada kelompok-kelompok kejawen atau kelompok-kelompok orang Jawa yang bisa meneruskan kepercayaan saat ini sebagai filsafat seperti filsafat yang ada dulu sebelum Islam masuk? Meneruskan keyakinan Jawa kuno, Jawa asli, masih ada. Orang Jawa itu walaupun banyak hal-hal baru yang masuk di Jawa, tapi tetap saja tidak bisa lepas dari ajaran Jawa asli. Tidak bisa lepas. Ketika Siwa Buddha masuk, ketika ajaran Siwa menawarkan Tuhan Siwa sebagai Tuhan, kalau orang Jawa bilang Bathara Siwa, dipandang sebagai Tuhan tertinggi. Ketika ajaran Siwa masuk, orang Jawa tidak bisa menerima itu. Orang Jawa tetap menganggap ada sesuatu yang lebih agung daripada Bathara Siwa. Dia disebut sebagai Sang Hyang Urip. Sang Hyang Urip itu adalah Dia yang hidup. Dan dianggap lebih tinggi dari Bathara Siwa. Itu sudah pola keyakinan sejak zaman Jawa kuno. Ketika ajaran Siwa masuk, orang Jawa tetap saja tidak bisa menerima Siwa sebagai Tuhan tertinggi dan dianggap sebagai dewa yang suci, yang mulia, tapi tidak bisa menggantikan kedudukan Sang Hyang Urip sebagai Tuhan asli orang Jawa. Sampai sekarang pun ketika Islam masuk, orang Jawa tetap berpegang pada itu. Sang Hyang Urip itu apa? Sang Hyang Urip adalah sesuatu kesadaran murni yang menjadi sumber kehidupan seluruh semesta. Dia tidak bisa digambarkan dengan pikiran selembut apapun, sekecil apapun. Dia melampaui segala pikiran, melampaui segala gagasan, melampaui segala gambaran. Itulah Sang Hyang Urip. Maka orang Jawa menyematkan sebuah kalimat untuk menunjukkan Sang Hyang Urip itu seperti apa, yaitu tan kena kinaya ngopo, tan kena kinaya ngopo. Artinya adalah tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Makanya ketika ajaran Siwa masuk dan menampilkan perwujudan Siwa yang berkepala, bertangan, berkaki, maskulin, orang Jawa menolak. Bukan seperti itu Tuhan dalam keyakinan kami. Tuhan dalam keyakinan kami tidak bisa digambarkan. Ketika Islam masuk, gambaran tentang Tuhan Islam itu mirip dengan apa yang diyakini oleh orang Jawa. Tapi tetap saja ada hal-hal yang masih tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh orang Jawa, yaitu sifat-sifat Tuhan yang pemarah, pencemburu, tidak mau diduakan. Itu yang tidak bisa diterima oleh orang Jawa.
Karena menurut orang Jawa, Tuhan melampaui segala perwatakan sifat manusiawi. Ini masih tetap dipegang oleh orang Jawa sampai sekarang, walaupun orang Jawa itu beragama Islam, Ya. tapi punya keyakinan tentang Tuhan sendiri. Oh ya. Punya keyakinan tentang Tuhan sendiri yang melebihi apa yang diajarkan oleh ajaran-ajaran yang datang ke Jawa. Jadi masih banyak yang mewarisi, masih banyak. Walaupun mereka KTP-nya Islam, KTP-nya Kristen, KTP-nya Hindu, KTP-nya Buddha, keyakinan tentang Tuhan sesuai dengan ajaran Jawa asli tetap masih mereka pegang. Tetap masih mereka pegang. Oh, masih asik. Cuman mereka kan tidak bisa menolak membanjirnya ajaran-ajaran yang baru. Karena apa? Kelemahan dari ajaran Jawa asli. Kelemahan ajaran Jawa asli itu tidak doktriner, tidak ada dogma, tidak ada doktrin. Jadi semacam way of life, pandangan hidup saja. Makanya ketika agama-agama dari luar Jawa masuk, ya langsung bisa menjadi mayoritas. Masalahnya memang ajaran Jawa asli itu bukan agama yang mempunyai lembaga seperti itu. Cuman keyakinan saja. Satu hal lagi masalahnya, keyakinan tentang Tuhan yang tak tergambarkan tadi, konsekuensinya orang Jawa tidak mengenal penyembahan kepada Tuhan. Yang asli, orang Jawa asli. Karena apa? Apa yang bisa disembah dari sesuatu yang tak tergambarkan? Ya. Bagaimana cara kita menyembah? Dengan ritual fisik? No. Dengan membaca doa? Dengan membaca mantra? No. Ada, tidak bisa. Tidak bisa ya. Tuhan yang tak tergambarkan tidak bisa disembah, tidak bisa disentuh. Tetapi dalam keyakinan Jawa asli, Tuhan itu menyatu dengan makhluk hidup. Sang Yang Urip itu menyatu dengan makhluk hidup. Ketika Mbak Clara memegang dada kiri, merasakan detak jantung, merasakan hidup, berarti ada Sang Yang Urip, ada Sang Hidup di sana. Itulah Tuhan. Itu bagian dari Tuhan. Oh ya. Itu keyakinan Jawa. Oh, ya. Nah, karena Sang Yang Urip atau Sang Hidup ini menyatu dengan makhluknya, cara untuk berterima kasih, untuk berhubungan dengan Sang Yang Urip adalah melayani, menebar kebaikan, menebar cinta kasih kepada sesama makhluk hidup. Kalau ada makhluk hidup yang butuh bantuan, kita mampu membantu, maka kita bantu.
Kalau ada makhluk hidup yang sedang kekurangan sesuatu, kita kebetulan berlebih, kita harus berbagi. Inilah cara penyembahan kepada Tuhan menurut Jawa asli. Oke. Lebih care ke sekitar, lebih perhatian kepada setiap makhluk. Ya. Ya, saya mengerti. Penyembahan Jawa asli, bukan sebuah ritual khusus bermeditasi, berdoa, memberikan sesajian. Bukan. Ini keyakinan Jawa asli. Oh ya. Jadi lebih ke aksi nyata. Oh ya, ke action ya. Dan itu sudah dilakukan oleh orang Eropa. Oh ya. Orang Bagaimana? Eropa lebih care. Ya. Kepada binatang pun mereka lebih sayang. Oh ya, betul. Lebih sayang. Orang Jawa sebenarnya apa yang diyakini ajaran Jawa asli ya seperti apa yang dijalani orang Eropa. Seperti yang dijalani orang Eropa sekarang. Setelah datangnya agama-agama dari luar, terutama agama-agama yang menitik beratkan kepada ritual fisik, terlalu banyak fokus kepada ritual fisik, akhirnya tenaga untuk berbagi menjadi turun. Oh. Aku sudah bersembahyang selama beberapa jam. Oh ya. Aku sudah berdoa berjam-jam. Ketika ada orang yang minta tolong, aku sudah lelah. Ya. Aku sudah lelah. Sudah tidak ada tenaga untuk memberikan pertolongan. Oh ya. Tuh. Kelemahnya di situ. Ketika orang Jawa yang tidak mengenal ritual fisik, yang Jawa asli, tidak mengenal ritual penyembahan kepada Tuhan, kekuatannya untuk membantu berbagi masih tinggi. Nah, kelemahan agama-agama sekarang itu adalah di sini. Jadi ketika mereka sudah melakukan ritual fisik, sudah berdoa, mereka merasa sudah cukup, walaupun tetangganya kelaparan. Tetangganya butuh bantuan. Oh ya. Mereka sudah tidak peduli. Yang mereka pedulikan adalah aku sudah tekun berdoa kepada Tuhan. Itu sudah cukup. Oke ya. Dalam ajaran Jawa tidak mengenal penyembahan kepada Tuhan. Makanya ini juga mewarnai penganut Jawa ketika Siwo Buddha masuk dan Islam masuk. Makanya di Jawa itu banyak Mbak Clara sekarang yang KTP-nya, yang identitasnya Islam, tapi jarang bersembahyang, jarang menjalankan ritual ibadah. Tapi jangan salah, ketika ada tamu, orang Jawa tidak usah diminta, mereka akan menyuguhkan air dengan sukarela, menyuguhkan apapun yang dia punya kepada tamunya, makanan, minuman, apapun akan diberikan kepada tamu yang datang. Ini memang sudah ajaran sejak zaman dulu. Jadi melayani manusia lain itu lebih dikedepankan oleh orang Jawa daripada ritual menyembah kepada Tuhan. Sadar maupun tidak sadar, orang Jawa melakukan itu. Jadi lebih untuk melayani. Nah, ini ada istilah yang sering Mbak Clara dengar mungkin di Jogja. Istilahnya adalah memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono. Belum dengar itu. Oh, Mbak Clara? Itu pertama kali saya dengar kalimat itu.
Memayu hayuning bawon. Iya. Diaja lagi. Ya, Diaja lagi ya. Me. ya, ya, sudah Pak. Sudah. Ya, Oke. Suara Mbak Clara kurang keras. oh ya, mungkin ada masalah sama laptop. Mungkin dikerasin dikit. Suara saya keras ya? Ya, Oke, itu jadi kalau filsafat tentang Panji bisa dimaknai dari kacamata Siwo Buddha maupun kacamata kejawen. Kalau dari kacamata kejawen, dari kacamata Islam bisa dimaknai mirip dengan Sangkan Paraning Dumadi, tapi dengan unsur-unsur keislaman. Jadi Allah itu menciptakan semesta ini ada dua unsur, sama seperti yang Siwa Buddha tadi. Unsur fisik dan unsur ruh. Kalau untuk unsur fisik Allah menciptakan, tapi kalau untuk unsur ruh Allah tidak menciptakan ruh. Ruh itu adalah bagian dari Allah. Dalam Islam disebut nafas Allah. nafas Allah. Nafas, breath. Jadi Allah menciptakan unsur fisik dan satu lagi ruh, tapi bukan diciptakan. Kalau ruh bukan diciptakan, tapi merupakan bagian dari Allah, nafas Allah. Maka ketika di Al-Quran dikisahkan, ketika Allah selesai menciptakan tubuh Adam, fisik Adam, terakhir kali Allah meniupkan ruhnya, bukan menciptakan, meniupkan ruhnya kepada tubuh Adam. Nah, sesuai dengan ajaran Siwa Buddha tadi, kisah Panji ini juga adalah sama. Jadi dari Allah turun ke dunia dibekali badan fisik. Pada akhirnya nanti manusia harus mencari jalan kembali kepada Allah. Iya. Jadi sesuai dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Inna lillahi, dari Allah, wa inna ilaihi rojiun, akan kembali kepada Allah. Ini sesuai dengan filsafat Siwa Buddha tadi sebenarnya. Cuman ini unsur-unsur keislamannya nampak di sini. Jadi itu filsafat dari Panji juga bisa dimaknai secara Siwa Buddha. Oh ya. Juga bisa dimaknai secara kejawen. Tapi intinya adalah memuat filsafat Sangkan Paraning Dumadi. Itu yang penting. Untuk filsafat Panji demikian. Dan kalau yang Memayu Bayuning Bawono, Memayu Hayuning Bawono, ya? Itu tentang apa filsafatnya? Itu dari Tuhan kembali ke Tuhan juga? Bukan. Memayu Hayuning Bawono ini menebarkan kasih kepada sesama. Oh ya, oke. Jadi ini adalah pola penyembahan Tuhan dari ajaran Jawa asli. Dari ajaran Jawa asli. Jadi ajaran Jawa asli itu
tidak mengenal penyembahan Tuhan secara ritualistik. Jadi tidak ada ibadah fisik, tidak ada doa-doa yang ditujukan kepada Tuhan, tidak ada mantra yang ditujukan kepada Tuhan. Tetapi lebih kepada menebar cinta kasih kepada sesama. Dengan menebar cinta kasih kepada sesama itu sama saja dengan menyembah Tuhan, karena Tuhan ada di dalam diri sejati setiap makhluk. Di dalam diri saya ada Sang Hyang Urip. Di dalam diri Mbak Clara ada Sang Hyang Urip. Ketika saya menembakkan kasih, memberikan cinta kepada Mbak Clara, berarti sama saja saya telah menyembah Tuhan. Tidak perlu ritual fisik, tidak perlu ritual yang aneh-aneh, tidak perlu memberikan sajian. Dengan menebar cinta kasih kepada sesama, itulah penyembahan. Ini ajaran Jawa asli, Mbak Clara, ya? Ajaran Jawa asli. Oh iya. Jawa asli, bukan Siwo Buto, bukan Kejawen, ya? Iya, Jawa asli. Jawa asli, Jawa asli. Dan, Ini ajaran dari Jawa asli. dan kalau saat ini, apakah orang masih melakukan hal seperti itu? Atau Masih. apakah mereka pakai Masih. ritual atau bagaimana? Sebagai semacam apa ya, semacam tradisi kalau di Jawa. Jadi semacam budaya. Karena terbawa oleh ajaran Jawa asli semenjak dulu. Walaupun mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam, mereka juga masih memayu hayuning bawon. Karena di dalam ajaran agama-agama tersebut juga menganjurkan itu. Cuman kalau di dalam agama-agama tersebut kan ada ritual penyembahan kepada Tuhan. Kalau di gereja setiap berdoa seperti ini, ritual kepada Yesus. Kalau di Islam semacam bersembahyang, nah itu kan ritual penyembahan kepada Allah. Kalau di Hindu mengaturkan puja bakti. Kalau Jawa Dipa tidak ada, Jawa asli tidak ada. Oh, oke. Dengan memayu hayuning bawono itu sudah merupakan penyembahan. Makanya kalau di daerah-daerah Jogja masih banyak orang-orang yang sudah tua, mereka tidak susah kalau diajak untuk melakukan ritual fisik. Tetapi ketika mereka dimintai tolong, tetangga ada pesta, ada pernikahan, ada sunatan, tanpa harus dibayar, mereka akan datang. Oh ya. Mereka akan datang membantu dengan sukarela. Ya itu seperti pocong royong mungkin. Yes, gotong royong, benar. Mewujud dalam istilah gotong royong. Oh. Itu merupakan tradisi dari Jawa asli. Jadi dengan membantu sesama dengan sukarela sudah sama dengan menyembah kepada Tuhan. Itu keyakinan Jawa asli yang masih terbawa sampai sekarang. Demikian, Mbak Clara. Oh ya. Oh ya. Terima kasih banyak Pak. Itu sangat jelas. Oke. Nah, Terus, ada lagi yang ditanyakan? mungkin apakah untuk memayu Bayuning Bawono, apakah ada contoh-contoh di dalam cerita Ponji? Kalau dalam cerita-cerita Jawa dicontohkan banyak, tapi tanpa sengaja ya. Jadi tanpa sengaja ketika menggambarkan adegan ya semacam itu. Jadi ketika
seseorang bertamu ke rumah orang tanpa diminta dilayani, diberi suguhan makan gratis tanpa dipungut biaya. Ketika orang yang kesusahan segera ditolong tanpa mengharapkan imbalan. Banyak itu dikisahkan dalam kisah-kisah Panji, banyak juga. Atau naskah-naskah lain selain Panji juga banyak. Ini saya kebetulan sedang menulis novel Serat Centini. Sekarang sudah memasuki seri 2. Ketika membaca di situ Serat Centini, di situ akan banyak kita dapati watak, sikap, perilaku Memayu Hayuning Bawang, terutama ketika menghadapi tamu. Ini berkali-kali digambarkan Raden Jayeng Sari, seorang pengembara. Dia keturunan dari Sunan Giri. Dia mengembara karena keraton Giri diserang Mataram. Jadi dia meloloskan diri, melarikan diri. Nah, setiap dia bertamu ke satu tempat pasti diterima dan diberi suguhan makan tanpa imbalan apapun. Adegan-adegan ini penuh digambarkan mulai awal sampai akhir di Serat Centini. Ini adalah gambaran dari perilaku Jawa. Ketika ada tamu, dipersilahkan masuk, dipersilahkan duduk, ditanyai namanya siapa, tujuannya apa. Sehabis itu akan keluar hidangan, minuman, makanan gratis tanpa harus bayar kepada tamu yang baru saja dikenal, bukan orang dekat. Itu watak dari orang Jawa asli. Jadi kalau di Jawa, di pelosok Jawa, zaman dahulu, warung makan tidak laku. Warung makan tidak laku. Jadi resto tidak laku. Karena ketika kita bertamu ke rumah seseorang, kita bisa makan secara gratis. Ini perilaku dari menebarkan kasih sayang kepada orang lain. Mungkin perilaku seperti ini mulai berkurang ya kalau di perkotaan ya. Kalau di perkotaan mulai berkurang. Kalau di desa-desa di Jawa masih. Di perkotaan kita maklum karena memang pola-polanya kan sudah mulai individualistik. Jadi ketika ada tamu masuk, ya sudah diterima. Dikasih air putih sudah beruntung. Air putih sudah beruntung. Iya, betul. Jangan berharap hidangan kalau di kota. Dikasih air putih sudah beruntung. Kalau di desa apapun akan dikeluarkan. Yang di belakang, yang di dapur akan dikeluarkan kepada seorang tamu. Mungkin di pelosok Jogja masih banyak, di pelosok, di daerah-daerah pinggiran Jogja masih. Ya mungkin di kampung-kampung masih, tapi di kota-kota mungkin tidak tentu. Ya. Iya, masalahnya kan mereka mungkin ini ya terbawa oleh pola hidup modern. Jadi mereka penghasilannya juga mereka dapatkan dengan cara bekerja yang juga susah payah. Jadi ketika mengeluarkannya juga harus dihitung. Iya, betul. Beda dengan di kampung kan mereka pola hidupnya petani. Jadi apa-apa semuanya tinggal mengambil dari kebun. Ada kelapa, ada terong, ada lombok, semuanya tersedia di kebun. Mereka petani. Jadi lebih mudah untuk melakukan memayu hayuning bawang. Kalau di kota karena memang ya kita sadarlah pengaruh hidup modern
Jadi mereka juga berpikir untuk memberikan hidangan kepada tamu yang baru dikenal. Itu sebenarnya. Jadi mungkin ya masih lah, walaupun di kota masih, walaupun cuma sekedar air ya, air minum, sekedar air minum. Itu Mungkin masih. tergantung masa ya, tergantung orang mungkin juga. Tapi ya sulit saat ini. Ya. Itu wujud dari memayu hayuning menebakkan kasih pada sesama. Oh ya. Kalau di kampung di Jawa, saya juga berasal dari kampung di Jawa Timur, asal saya Jawa Timur, di Malang Selatan, itu desa. Jadi masih desa dekat pantai selatan. Kalau ada tetangga Anda menikahkan anaknya, mereka menyebarkan pemberitahuan kepada orang-orang sekitar ketika hari diminta untuk berkumpul dan diminta bantuan tenaga mereka. Tanpa dibayar, tetangga besok langsung datang. Jadi ada yang mendirikan tempat pesta, ada yang menghias tempat pesta, ada yang ikut membuat adonan kue, ada yang ikut masak tanpa dibayar. Iya. Harus bantu orang lain karena semuanya manusia, semuanya hidup di satu dunia, harus saling membantu. Nah, Iya. saling bantu. Di Eropa masih ada gitu, di Eropa. Di kampung masih, tapi sedikit di desa jauh dari kota. Tapi di dalam kota-kota besar semuanya individualis ya, tidak ada yang mau bantu orang lain. Itu individu. Individualistik ya. Oke. Ya, demikian. Ada lagi yang ditanyakan, Mbak Lara? Saya punya satu pertanyaan lagi. Oke. Itu tentang relasi antara ya tokoh-tokoh Panji dan cerita Panji sama Dwi Sri dan Vishnu. Saya membaca beberapa sumber, dan di dalam sumbernya ada menulis ada relasi antara Dewa Vishnu atau Sedana sama mitos dari Dewi Sri sama cerita Panji. Tapi saya belum mengerti, mungkin Anda bisa menjelaskan. Kalau Panji Asmorobangun itu hubungannya malah dengan Bathara Kamajoyo. Kalau Galuh Condro Kirono hubungannya dengan Bathara Kamarate. Siapa Bathara Kamajoyo dan Badari ya, bukan Badari Kamarate? Mereka berdua adalah pasangan Dewa Asmara. Dewa Asmara. Jadi tidak ada hubungan dengan Wisnu dengan Sri. Oke. Tidak ada hubungan dengan Wisnu dengan Sri. Kemarin pada waktu pertemuan kemarin saya menceritakan tentang Kakawin Smorodauna. Ya. Nah, itu mengisahkan tentang Bathara Kamajoyo yang dikutuk untuk turun ke dunia. Karena apa? Karena telah lancang membangunkan tapa Bathara Siwa. Dikisahkan dalam dongeng Kayangan Suraloyo, tempat para dewa, terancam oleh kedatangan iblis Asuro, kalau istilah Jawa kunonya Asuro, iblis kuat yang hendak menghancurkan Kayangan. Dikatakan bahwa yang bisa menghadapi iblis ini, yang bisa membuat iblis ini kembali ke tempatnya adalah putra dari Bathara Siwa. Bathara Siwa itu Dewa Siwa ya. Saya menyebut dengan logat Jawa ya.
Bathara Siwa. Celakanya, Bathara Siwa sedang bertapa. Lama sekali bertapa dan tidak juga selesai bertapa. Bagaimana bisa Bathara Siwa memiliki putra kalau dia terus bertapa? Sedangkan Dewi Parwati, istri Bathara Siwa, juga sudah menunggu-nunggu. Para dewa tidak ada yang berani membangunkan Bathara Siwa dari tapanya. Sedangkan Kahyangan sudah terancam, sudah hampir dikuasai oleh iblis. Maka jalan satu-satunya adalah mengutus para dewa bermusyawarah dan menemui Bathara Kamajaya. Bathara Kamajaya ini memiliki keahlian untuk membangkitkan hasrat birahi manusia. Bahkan bukan hanya manusia, bahkan seluruh makhluk. Bathara Kamajaya ahli untuk membangkitkan birahi dengan panahnya yang disebut Panca Wisesa. Panca Wisesa itu adalah panah terdiri dari lima anak panah yang akan dilepaskan secara bersamaan. 5 anak panah ini akan membidik penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecapan, panca indera manusia, panca indera seluruh makhluk agar tergoda. Nah, akhirnya para dewa mengutus Bathara Kamajaya untuk membangunkan tapa Bathara Siwa. Semula Bathara Kamajaya takut menghadapi kemarahan Bathara Siwa. Tetapi setelah diyakinkan bahwa ini demi untuk menyelamatkan Kahyangan, maka Bathara Kamajaya mau memenuhi permintaan para dewa. Maka dihantarkan Bathara Kamajaya menuju ke Gunung Himalaya, tepatnya di daerah Kailasa. Kailasa itu bahasa Jawa, kalau bahasa Inggrisnya mungkin Kailas. Kalau orang Jawa bilang Kailasa. Dihantarkan ke gunung ke tempat pertapaan Bathara Siwa di Kailasa. Dan ketika melihat Bathara Siwa sedang bermeditasi dalam, diam-diam Bathara Kamajaya langsung merentangkan anak panahnya dan membidik tubuh Bathara Siwa. Anak panah mengguncang lenyap ke dalam tubuh Bathara Siwa dan Bathara Siwa terusik. Karena mendadak terlintas bayangan istrinya, Dewi Parwati yang sedang telanjang, sedang mandi telanjang. Akhirnya perlahan-lahan gairah seksnya bangkit. Tapi dengan kesadaran jernihnya, dia bisa menyadari apa yang menyebabkan gairah seks itu mendadak bangkit. Pasti ada yang tidak beres. Maka dengan ketenangan batinnya, Bathara Siwa mencari apa penyebab itu semua, dan dilihatnya Bathara Kamajaya sedang bersembunyi di balik sebuah pohon. Bathara Siwa tahu bahwa ini perbuatan dari Kamajaya. Setelah mengetahui ini perbuatan Kamajaya, maka bangkitlah kemarahan Bathara Siwa. Bathara Kamajaya dipanggil, keluar dari persembunyian, ditanya apa maksudnya membangkitkan gairah bira itu. Bathara Kamajaya menuturkan apa adanya bahwa Suralaya sedang terancam oleh iblis. Maka Bathara Siwa harus bangkit dari meditasi. Tapi Bathara Siwa sudah kadung murka, maka keluarlah api maha dahsyat dari mata ketiganya.
membakar Bathara Kamajaya. Setelah Bathara Kamajaya lebur menjadi abu, Bathari Kamaratih yang sudah tidak memiliki ketenangan karena terpikir nasib dari suaminya, menyusul ke Kailoso. Di Kailoso dia melihat abu suaminya masih menyala. Dia minta supaya kepada Bathara Siwa agar suaminya dihidupkan kembali. Tapi Bathara Siwa menyatakan, kamu bisa menjadi suami bisa menjadi dewa kembali, tetapi harus menjalani hukuman, terlahir menjadi manusia di dunia. Mendengar itu, Bathari Kamaratih akhirnya memohon agar ikut menyertai suaminya menjalani hukuman. Maka Bathari Kamaratih terjun ke api yang menyala. Nah, kematian Bathara Kamajaya dan Kamaratih ini akhirnya mereka berdua terlahir lagi, diceritakan sebagai Bathara Kamajaya lahir menjadi Panji Asmarabangun. Bathari Kamaratih lahir menjadi Galuh Condro Kirana. Jadi hubungan Panji Asmarabangun dengan Galuh Condro Kirana erat kaitannya dengan Bathara Kamajaya dan Bathari Kamaratih. Menjadi tidak heran ketika kisah-kisah Panji sifatnya erotis. Ada banyak sekali unsur-unsur erotis yang ada di sana. Karena memang di dalam dongeng Panji Asmarabangun dipisah dari Bathara Kamajaya, seorang dewa asmara yang sangat besar birahinya, mampu membangkitkan birahi seluruh makhluk dan menyukai aktivitas seksual. Kalau di Jawa, kalau Dewi Sri ini hubungannya malah lebih ke Buddhis. Dewi Sri itu adalah Dewi Toro Kuning dalam Buddhis. Mbak Clara tahu Dewi Tara? Tidak. Dalam Buddhis, nanti coba di search di googling ya. Okay. Dewi Tara Buddha. Lebih ke Buddhis. Kalau Dewi Sri ini lebih ke Buddhis. Dewi Tara Kuning. Okay. Dewi Tara ini mitosnya dia adalah seorang makhluk ilahi, makhluk cahaya yang berikrar akan membimbing manusia semuanya untuk keluar dari kesengsaraan duniawi. Dia punya 21 perwujudan. Salah satu perwujudannya adalah Dewi Toro Kuning. Dewi Toro Kuning ini berhubungan dengan kekayaan. Jadi simbol dia itu memegang padi kalau nggak salah ya, Dewi Toro Kuning ini. Yeah. Nah, inilah sosok Dewi Toro Kuning inilah yang di Jawa disebut Dewi Sri. Dewi Sri.
Jadi tidak ada hubungan dengan kisah Panji. Oh, oke. Tidak ada hubungan. Kalau Panji hubungannya erat dengan Komojoyo Komorate. Di Eropa mungkin itu ya, mitos Cupid ya, Dewa Asmara ya, Cupid. Ada juga, ya. Yang memiliki panah cinta. Ya, betul. Semacam itu, Bathara Komojoyo itu semacam Cupid dalam Jawa. Oh, Ejaannya, pengucapannya apa? Cupid ya? oh ya, Cupid, ya, betul. Cupid. Semacam itulah. Jadi hubungannya dengan Dewa Cinta. Pater Panji dengan Galuh ini hubungannya dengan Dewa Cinta. Jadi dikisahkan mereka lahir ke dunia untuk menebus kesalahan telah membangunkan Bathara Siwa dari semedinya. Semacam itu. Oh ya. Nanti kalau di lain waktu kita bisa ngobrol lebih dalam tentang Jawa Tipo, tentang Siwa Buddha, tentang Kejawen. Iya. Biar semakin dalam nanti pemahaman Mbak Clara tentang Jawa. Jadi lebih memantapkan apa yang nanti Mbak Clara tulis dalam bukunya. Ya. Suatu saat nanti kita ketemu secara langsung. Oke, iya, saya ingin mendalami hal itu ya, tentang Jawa kuno itu sangat menarik dan sangat penting juga. Oke. Ya, mungkin sementara cukup di sini dulu, nanti bisa dilanjutkan lagi. Iya, oke, baik. Oke. Ya udah, Clara, terima kasih, saya betul dulu. Terima kasih banyak Pak ya, terima kasih banyak untuk waktunya dan bantuannya. Terima kasih. Ya, Rahayu.